Larantuka itu boleh dibilang kota tua. Sejak abad ke-13-14 dia sudah menjadi pusat kerajaan. Di Tanah Lama Holot, apresiasi atau posisi wanita dalam kultur masyarakat sangat tinggi. Menurut kisah mereka, bahwa ini penjelmaan dari seorang ibu yang menjadi patung. Ornamen-ornamen ini yang membuat kita harus mengingat akan kisah sengsara Yesus itu. Kita memperingati mulainya Yesus mau masuk ke Yerusalem, kota Yerusalem sebagai seorang raja, tapi raja yang datang untuk melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Dan kehendak Bapa itu adalah siap menerima salib, penderitaan, dan wafat di salib untuk penyelamatan umat manusia. Patung Bunda Maria atau patung Tuan Ma diketemukan oleh pemuda Resiona. Orang menganggap patung itu sebagai benda keramat, benda yang dihormati. Daripada abad 17 datangnya Padri Dominikan Yesuit, dia melihat bahwa wah, ini ada Bunda Maria. Jadi dia berlutut bersujud di bawah kaki arca Bunda Maria, dan raja bertanya, kamu kok sama menyembah? Kami juga menyembah Dewi ini, yang di sini dikenal dengan Tonu Wujo. Itu Dewi, macam Dewi Sri lah yang dijawab. Dewi yang membawa kemakmuran, kesehatan, dan kedamaian. Saya menyembah ini karena kami datang menyebarkan agama putranya. Jadi rasa ketertarikan raja itu, wah, agama putranya berarti sama dengan kami punya warisan leluhur. Dan dari Portugis mewarisi tradisi yang sekarang kami umat Katolik dalam kerajaan ini melaksanakan Semana Santa. Pada tahun 1665, Raja Francisco Ololado Bala bersama putranya Don Gaspar Ciredemon ke-1 menyerahkan wilayah pemerintahan masyarakat di bawah kaki Bunda Maria, dan Bunda Maria diangkat menjadi Ratu Kerajaan Larantuka.
Jadi sebagai simbol pengakuan raja kepada Bunda Maria, dia menyerahkan tongkat kerajaan, mahkota kerajaan, dan kontas atau rosario. Dengan penyerahan tongkat itu resmi Kerajaan Larantuka dipimpin oleh Bunda Maria sebagai renya, sebagai ratu. Raja menjadi hambanya. Yang menarik dari Tikantoro itu mengekspresikan bagaimana agama komunal, kegotong royongan. Bahannya dari kayu, ya toh? Kemudian lantai orang atau orang bilang mengkawang dari bambu, diikat menjadi semacam pagar, lalu ditancapkan lilin. Agama apapun, dia mengalami penyuburan budaya lokal untuk ketemu pada keselarasan tadi, ya toh? Banyak ritual Semana Santa mengekspresikan budaya lokal, misalnya kegotong royongan dalam menyiapkan hal yang perlu bagi penyelenggaraan sebuah ritual. Nah, ini kan keselarasan. Keluran dari perspektif kepercayaan asli, dari perspektif tradisi, yaitu segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan yang diwariskan oleh leluhur. Jadi misionaris itu sebenarnya tidak hanya mewartakan agama, tetapi jembatan peradaban. Tuhan atau Sumi ini untuk mereka yang sudah disumpah. Apa saja yang mereka kerjakan? Maka dia punya jawab yang satu, itu adalah misteri iman yang tidak bisa diketahui oleh orang-orang. Mata lihat, mulut tertutup. Kalau kita sudah lihat Bunda, tapi kita tidak boleh berbicara, diam saja. Mengaji menggunakan bahasa Portugis karena masuknya Ordo Dominikan ke Larantuka. Jadi kita ikuti terus dia punya alurnya. Kita orang tidak bisa, kita orang ikut. Tua-tua dulu mereka meninggalkan semua ini. Kita lanjutkan. Kita dari kapel ke sini ada muda Tuhan, mandi Tuhan. Mengapa itu dilaksanakan? Karena 1 tahun Tuhan ini ada dalam kapel, dalam tori. Jadi malam itu kan kita ada doa. Amu Tuhan Trewa sudah dimandiin.
malamnya kan harinya. Kita harus orang umat datang semua berdoa. Kita menyanyikan ratapan Nabi Yeremia sampai nanti dilanjutkan terakhir dengan Sinyor Deus yang didahului oleh Ovos Eus. Setelah itu baru kita kegiatan prosesi mulai itu. Setelah itu terjadi keributan besar dengan bunyi-bunyian keras itu di jalan. Artinya itu menunjukkan bahwa Yesus ditangkap, Yesus dibelenggu. Bunyi-bunyian itu pertama secara budaya mengusir roh-roh jahat. Menurut tradisi, itulah peralihan dari keramaian dunia menuju kepada kesunyian batinnya. Larang Tuka harus menjadi kota mati, sunyi senyap, penuh pergabungan. Beberapa kegiatan tadi pada malam Rabu itu juga mereka melaporkan bahwa kami sudah siap untuk melaksanakan prosesi Jumat Agung dan hari Minggu Paskah. Dan sekaligus meminta izin dari Raja, memparti Raja untuk besok pagi buka pintu kapela. Status saya membuka pintu kapela adalah keturunan dari abdi Bunda Maria yang melaksanakan buka pintu. Apabila kami mau membuka pintu ibu, kami harus melaksanakan sungkem, minta izin. Ya, istilahnya kita amit dulu mama, saya permisi mau buka pintu mama. Waktu hari Kamis kita pentaktan Bunda Maria, itu suatu yang luar biasa untuk orang Nagi, bahwa Bunda Maria sudah ditaktakan. Jadi Bunda Maria dia ditaktakan keluar secara nyata. Dia berduka atas kematian anaknya, tapi mantel itu punya tujuh perlindungan. Dia mau melindungi anak-anak semua yang baik. Satu yang paling menarik bahwa Tuhan Ma kan tersimpan di dalam tori sepanjang 1 tahun. Di situ Bunda Maria juga bermati raga, berpuasa. Dia berdoa, mendapatkan perlindungan dari Bapa Allah dalam 1 tahun.
Mantir Dolorosa yang selalu senantiasa selama ini bantu orang semua, jaga orang semua, dukung Rinho orang semua. Ornamento itu yang pertama itu gendado itu bersama dengan Mataraka. Yang berikutnya Jandemurti, bendera yang ada gambar tengkoraknya. Ada juga angan dayabu, angan yang melambangkan waktu itu Yesus ditampar. Terus ada kronaspina, mahkota duri, ada juga paku pemukul. Ornamen-ornamen ini yang membuat kita harus mengingat akan kisah sengsara Yesus itu. Adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pihak kerajaan, konfraria dan suku-suku Semana. Sedang pihak gereja menyelenggarakan liturgi. Jadi kami disebut pemangku pelaku devosi. Kemudian pada masa Prapaskah melaksanakan mati raga, sili, tapa, tobat dan mensyukuri nikmat Tuhan. Setelah semua umat siap baru kami bawa umat, mengantar umat ke gereja untuk mengikuti liturgi. Maka Tuhan Yesus masuk sebagai simbol kedosa, simbol kejahatan manusia. Sekitar jam 11 ada kegiatan di Kapela Tuan Manino di kota di Paroki San Juan Lebao. Di sana di Kapela Tuan Manino ada kegiatan devosional juga dengan acara untuk menghantar patung lewat laut. Di depan Istana Raja, perahu itu dengan arakan-arakan dari kota Sau, kota Rewido menuju ke sini. Biasanya tiba di dekat pantai, dekat Istana Raja itu sekitar jam 12. Lalu arakan dari Tuan Manino itu menuju ke Armidanya.
Mulai juga persiapan untuk prosesi patung Tuan Ma keluar dari kapelanya untuk menjemput Tuan Ana itu berarak bersama-sama menuju ke gereja katedral untuk mulai dengan liturgi perayaan wafat Tuhan di gereja. Dan bergabunglah alam Lakademu itu sebetulnya bagi mereka yang punya wujud niat khusus, mereka bisa mengajukan permohonan untuk tugas itu. Karena itu antara mereka dengan yang di atas. Di Tanah Lama Holot, perempuan itu dinamakan sebagai kayu puken, pokok pohon yang melahirkan tunas, atau waimatan, sumber air yang mengalirkan sungai kehidupan. Nah, jadi apresiasi atau posisi wanita dalam kultur masyarakat sangat tinggi. Seluruh misteri Yesus itu direnungkan sepanjang prosesi itu. Jadi ada 8 armida. Kita berkeliling dengan lilin bercahaya di tangan bahwa kita juga bagian dari cahaya itu bersama dengan Tuhan mengarak Yesus keliling kota bersama dengan Bunda Maria. Kita menjadi cahaya, kita menjadi terang bagi dunia, bagi sesama dalam kehidupan ini. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dia tidak boleh diketahui karena dia ini misalnya ke dalam semana ini dia petugas khusus, Pak. Khusus yang tidak boleh diketahui oleh banyak orang. Nikodemus itu kan istilahnya kan setelah Yesus diturunkan dari salib itu kan dia mau istilahnya mau mengambil Yesus untuk dikuburkan, dimakamkan gitu. Banyak yang menilai bahwa orang Nagi ini lebih percaya Bunda Maria daripada Tuhan Yesus. Kami hanya menjawab, dari Bunda, seorang ibu lah, dia akan menyampaikan kepada putranya.
Karena satu sisi ada sementara umat yang melihat bahwa patung itu adalah penjelmaan menurut kisah mereka, bahwa ini penjelmaan dari seorang ibu yang menjadi patung. Prosesi malam itu sebetulnya prosesi pusatnya pada Yesus yang wafat. Simbolnya adalah peti yang diarak keliling itu. Nah, Maria yang hadir pada patung Tuan Ma ini mengajak seluruh umat putra-putrinya, mari bersama-sama kita mengarak jenazah Yesus menuju ke pemakaman. Di sini kami melihat bahwa ada aspek di mana Tuhan lewat Bunda Maria juga menghargai adat budaya setempat. Karena di dalam prosesi ini, di sana ada unsur kebudayaan, unsur kerajaan masuk. Karena semua armida yang ada ini, itu adalah menghadirkan rumah-rumah dari suku, ada 8 armida. Pada Jumat Agung, kok Bunda Maria itu menonjol, bukan salib Kristusnya. Dalam masyarakat kita, ketika ada kematian, kita ke rumah duka, bukan hanya meratapi jenazah. Bahkan kita ikut berduka bersama keluarga yang berduka. Kita ikut menangis, terutama ibu yang menangis. Prosesi pada Semana Santa itu sebagai bunda yang berduka cita. Sekarang bunda yang berduka cita itu dia bergembira bersama dengan kita dalam patung Maria Haleluya. Patung Maria Haleluya ini hari Minggu misa sore selesai baru kita antar kembali ke kapela. Saya mengharapkan seluruh umat dalam wilayah kerajaan ini karena spiritualitas Maria telah tertanam dalam hati semua seluruh umat dari leluhur sampai sekarang, sehingga diharapkan bahwa warisan tradisi religi yang selama sudah ratusan tahun ini kami jaga, sebaiknya para generasi muda mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh para leluhur, para tetua, agar hidup dengan penuh iman, kasih yang diajarkan Yesus. Siapa saja yang datang ke sini, siapa saja yang hidup di kota ini untuk menjadi orang Katolik yang beriman teguh dan juga melaksanakan iman itu dalam kehidupan sehari-hari secara baik dalam relasi hidup dengan sesama. Kita dengan masyarakat banyak yang berbeda suku, berbeda agama, kita membangun relasi yang baik dalam kehidupan sehingga kita juga membangun toleransi, kerjasama dengan semua pihak. Kita juga dalam kehidupan di tengah dunia ini juga tetap menjaga bagaimana hidup dekat dengan memperhatikan alam ciptaan, menjaga kelestarian alam, karena ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Kita juga menghargai nilai-nilai budaya kita yang positif, karena ini juga Tuhan hargai. Yang paling utama adalah semua ini membantu kita untuk melaksanakan kehidupan iman yang lebih benar, yang lebih konkret dalam kehidupan sehari-hari. Patung Maria Haleluya kembali ke Kapela Tuan Ma itu mau mengatakan bahwa seluruh rangkaian kegiatan prosesi Semana Santa sudah selesai.